Ya, selamat pagi, dokter dan teman-teman sekalian. Apakah slide saya sudah terlihat? Ya, sudah. Silakan dokter lagi. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan review sedikit mengenai vitreous weak syndrome, to laser vitreolysis, or to anterior vitrectomies. Hmm, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pertama background-nya dulu, kemudian case illustration-nya, cara mendiagnosis secara klinis, manajemen alternatifnya ada apa saja, dan follow up-nya. Ya, yang pertama untuk vitreous weak syndrome, kita perlu tahu dulu bahwa weak itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah sumbu. Jadi dia memang bentuknya seperti ini, seperti sumbu. Makanya dinamakan vitreous weak syndrome. Ini memiliki nama lain vitreous stuck syndrome karena dia nyangkut, atau vitreous touch syndrome karena dia menyentuh bagian yang seharusnya tidak dia sentuh, misalnya kornea, iris. Secara definisi, vitreous weak syndrome adalah luka mikroskopik yang disertai dengan prolaps vitreous. Biasanya muncul pasca operasi mata atau trauma pada mata. Kenapa ini menjadi penting? Karena ia biasanya berasosiasi dengan cystoid macular edema atau dia juga bisa menjadi situs infeksi yang mencetuskan endophthalmitis. Pada penelitian ditemukan pasca injeksi intravitreal triamcinolone itu menyebabkan endophthalmitis. Nah, untuk pasca operasi katarak sendiri, pasca operasi katarak sendiri biasanya untuk zaman sekarang katarak surgery success rate ini sudah cukup tinggi di 92% dan tidak menimbulkan CME atau cystoid macular edema. Akan tetapi ini seiring berkembangnya waktu sebenarnya dari zaman dahulu itu tahun 1975 ICCE itu ditemukan 50-60% dia terjadi cystoid macular edema. Terus seiring berjalannya waktu ditemukan teknik ECCE itu uh, resiko terjadi CME turun jadi 30%. Tahun 2003 mulai marak digunakan VECO sehingga turun lagi menjadi 9% dan saat ini di 1-2% saja kemungkinannya. CME sendiri, sistem macular udem, itu adalah akumulasi dari cairan, bisa berupa transudat, di makula lutea. Biasanya muncul hingga 12 minggu pasca operasi, tapi peak time-nya di sekitar 1 bulan pasca operasi. Keluhan yang biasanya muncul pada pasien bisa berupa visusnya turun, atau ketajaman terhadap kontrasnya turun. Bisa juga terjadi metamorfia. Nah, vitreous weak syndrome ini tadi kenapa dia penting karena bisa terjadi CME ataupun situs untuk endophthalmitis. Selain itu, dia ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi tanpa disertai predisposisi usia, jenis kelamin, ataupun ras. Sehingga ketika itu terjadi kita perlu waspada. Kasus kita pada hari ini adalah Bapak AH, 81 tahun. Dia pertama kali datang ke RSCM di Mei 2023. Keluhannya adalah mata kanannya buram. Pada saat itu ia didiagnosis dengan pseudofakia disertai dengan masih adanya sisa korteks. Berikut adalah kondisi ketika ia hadir. Jadi yang dia keluhkan adalah mata kanan dengan visus 6/9. Jadi memang bapak-bapak ini meskipun usianya sudah senior citizen, dia visusnya masih di 6/6 untuk mata kirinya. Dan mata kanannya ini 6/9 tapi dia jadi mengeluhkan buram. Kondisi matanya seperti ini, TiO-nya normal, palpebra dan konjungtivanya normal, kemudian ada arcus senilis. Di sini VH-nya masih dalam, nggak ada cell sphere. Tapi kalau kita perhatiin ada sesuatu di sini ada vitreous weak di jam 2, ada iris shaving juga, dan masih ada debris di korteksnya. Nah untuk mata kirinya ini dalam kondisi dalam batas normal. Nah kalau kita lihat lebih dekat, jadi di sini
ini kerap kali mungkin tidak terlihat. Maka dari itu, mesti kita selalu angkat palpebra dari pasien untuk melihat lebih dekat. Kita lihat zoom in lagi, ternyata di sini di kornea ada sesuatu. Nah, di sini ada celah dan ada sesuatu yang keluar. Ini adalah vitreous fluid-nya. Dan ini adalah sisa korteks. Sorry, ini adalah fibrosis kapsulnya. Nah, jadi pada pasien ini uh, direncanakan untuk IA cortical debris dan pada setelah ia melaksanakan hal tersebut, ia mengalami vitreous weak syndrome. Nah, vitreous weak syndrome ini terjadi dari kurun waktu Juni sampai Agustus dan akhirnya ditata laksana di Agustus 2023 untuk NDX vitreolysis. Jadi kita coba lihat dulu, tinjau dulu untuk etiologi dari vitreous weak syndrome ini. Intinya adalah prinsipnya dia ada vitreous prolapse dan adesi ke wound site-nya. Ini bisa muncul pada rutin cataract surgery, biasanya pada posterior capsule rupture yang tidak disadari atau bila ada kelemahan zonul. Kalau bisa juga terjadi pada complicated cataract surgery, biasanya pada PCR tapi tidak dilakukan anterior vitrectomy yang cukup. Bisa juga terjadi pada pasca injeksi intravitreal, bisa dari transkonjungtiva atau transklera. Bisa juga muncul pada pasca pars plana vitrectomy yang tanpa suture. Nah, di sini biasanya situsnya kecil dan dia bisa terjadi vitreous prolapse di daerah tersebut. Bisa juga muncul pasca laserasi sklera kornea karena tidak dilakukan uh, vitrektomi yang cukup. Cara diagnosisnya bagaimana? Bisa dilihat dari pertama symptoms-nya. Bisa terjadi blurry vision seperti pada kakek tersebut. Bisa juga terjadi sensasi benda asing, ganjal-ganjal, yang mana pada pasien tersebut tidak muncul. Bisa juga terjadi seperti sensasi aliran sesuatu yang hangat. Nah, yang penting adalah pas historinya. Ya harusnya ada riwayat trauma ataupun riwayat operasi. Nah, pada penemuan klinis yang harus kita pertajam kemampuan kita adalah pertama, dia biasanya ada seperti mukus yang keluar dari wound site-nya. Bisa juga ditandai dengan corneal haziness, eye discharge, red eye. Ini kalau misalnya terinfeksi, kebetulan pada pasien kita letaknya di superior di jam 2 sehingga tertutup oleh palpebra dan dia terlindung dari infeksi. Bisa juga kalau infeksi tadi kan menyebabkan endophthalmitis bisa disertai hipopion. Nah, selain itu, mohon maaf ini harusnya gross finding semua. Bisa juga ditemukan di slit lamp-nya ada externalized vitreous di wound site-nya. Bisa disertai juga area nekrotik di sekitarnya dan korektopia. Jadi biasanya pupilnya tertarik ke wound site. Nah, untuk cells dan flare ini bisa Dokter Ayu, ini symptoms. ini enggak dok, ini tadi saya koreksi dok, ini harusnya semua microscopic findings dok di Oh, slit oke, lamp. oke. Ya, oke. Bisa juga, Tidak ada lagi. ya dok, untuk sales flare bisa ditemukan, bisa tidak. Nah, kemudian ini untuk slit lamp findingsnya, tadi bisa ditemukan, bisa tidak. Untuk sidle ini bisa ditemukan, bisa tidak juga, tergantung COA-nya, tempat atau tidak. Nah, ini yang biasanya terjadi. Jadi, untuk korektopianya biasanya irisnya tertarik ke wound site, disertai dengan vitreous prolapse-nya di ujungnya. Nah, untuk grading dari vitreous weak ini saya menemukan di jurnal tersebut. Jadi cukup lama sebenarnya jurnalnya. Untuk grade 1 adalah vitreousnya di COA aja. Kalau grade 2 ini dia uh, uh, lebih dari COA dan biasanya sekaligus ketika lens delivery munculnya. Nah, kemudian untuk grading 3 ini biasanya dia muncul keluar dari sklera, muncul di sklera. Nah, pada pasien ini mungkin kita bisa grade yang ketiga karena dia di kornea limbal sebenarnya. Di sklera. Tapi
tapi dia keluar dari kornea. Nah, untuk manajemennya sebenarnya kita bisa gunakan medikamentosa untuk um, vitreous weak yang kita curigai disertai dengan superinfeksi sesuatu. Nah, pada pasien ini dia matanya tenang, jadi kita tidak berikan eh, antibiotik selama kurun waktu Juni Agustus. Tetapi ketika kita lihat di Agustus itu karena memang dia keluar dari kornea, itu kita berikan medikamentosa berupa levofloxacin eye drops untuk profilaksis saja, sementara menunggu penjadwalan laser vitreolysis. Laser vitreolysis ini juga sifatnya ada yang terapeutik seperti pada pasien ini, ada juga yang sifatnya profilaksis. Ini biasanya kalau yang belum muncul ke permukaan. Ini bisa di laser profilaksis untuk mencegah tarikan lebih lanjut yang bisa berpotensi menyebabkan CME. Selain itu bisa juga dilakukan vitrectomy anterior. Nah, ini dipotong secara precise tergantung kondisinya. Nah, kita masuk ke NDX laser vitreolysis. Reparasinya ada apa aja? Pertama, kita harus edukasi baik-baik pasiennya. Pasien ini harus kooperatif. Nah, jadi nggak boleh gerak-gerak. Dan ini biasanya bisa memerlukan lebih dari satu sesi. Nah, kalau di luar negeri biasanya Mas, aku jaga ya, Kamis. Oh iya. Belum WA. kalau di luar Belum tahu. Belum konfirmasi. Apa kamu ini ya, jaga artinya? kalau di luar negeri biasanya bisa dibantu difasilitasi dengan pilokarpin atau miotikum setiap 10 menit. Gunanya apa? Karena itu menginduksi stretch dari vitreusnya. Jadi kita dari vitreous weak-nya. Jadi kita bisa melihat targetnya secara tepat gitu. Nah, untuk tipe dari vitreous weak ini ada 3 tipe. Yang pertama adalah small discrete strand, jadi dia cuma kayak satu strand aja. Ada juga yang broadband, jadi dia lebar. Ada juga yang disertai dengan entrapment iris. Nah, kalau yang ini udah nggak bisa pakai vitreolysis aja, mesti anterior vitrectomy. Nah, untuk um, NDX laser vitreolysis ini biasanya ada beberapa yang bisa kita kerjakan yang satu, dua, tiga ini. Nah, pertama ini yang di cataract wound. Ini biasanya lukanya yang paling tegas dan paling tipis sehingga eh, pada situs ini biasanya keberhasilannya sangat tinggi. Nah, di sini biasanya kita gunakan assisting dari lensa gonioskopi untuk bisa melihat dengan energi yang jelas. Nah, di sini kita biasanya gunakan energi yang tinggi di 6 sampai 12 milijoule. Kemudian di situs yang kedua adalah dekat limbus. Ini biasanya tidak perlu lensa gonioskopi. Ini energinya yang digunakan biasa di 4 sampai 8 milijoule, lebih rendah karena dia bisa karena dia letaknya sangat dekat dengan iris root sehingga kalau kita gunakan energi yang tinggi-tinggi dia beresiko untuk menyebabkan dispersi pigmen. Begitu menyebabkan dispersi pigmen langsung visibilitas kita terganggu dan tidak bisa dilanjutkan. Makanya lebih baik energi rendah-rendah saja, yang penting bisa visibilitasnya baik dan bisa vitreous rootnya bisa terrilis dengan sempurna. Nah, kemudian untuk area yang ketiga adalah di regio coralet dari iris. Uh, ini biasanya menyebabkan tarikan yang seperti tenda. Nah, tapi di sini dia tuh partial 50-50 keberhasilannya. Regio coralet, coralet tuh di mana? Itu tuh di daerah sini, teman-teman. Uh, dia adalah tempat paling tebal dari iris karena merupakan pertemuan dari sphincter iris dan dilator muscles. Nah, untuk yang di pupil biasanya ini tidak direkomendasikan karena bisa stresnya cukup lebar dan memerlukan numerous shots sehingga meningkatkan resiko kegagalan. Nah, ini adalah contoh video dari vitreolysis yang saya ambil dari Google. Nah, ya jadi mudah saja di area situs punsatnya ditembak, kemudian dia langsung rilis.
2 kali cukup. Nah, kemudian ini adalah yang dilakukan di pasien kita, settingnya di 2,4 milijoule oleh konsulen kami, Dr. Farabi. Nah, mohon maaf kalau di tempat kita ini memang belum ada yang bisa merekam langsung di matanya, tapi kurang lebih mirip. Ini adalah hasil akhirnya setelah dilakukan vitreolisis, diberikan prednisolon asetat 4 kali sehari dan timolol maleat 2 kali sehari. Ini merupakan kondisi pasca dilakukan laser vitreolisis. Bisa kita lihat bahwa di sini masih sudah berkurang vitreous weak-nya, namun masih ada. Oleh karena itu direncanakan untuk vitrectomy anterior. Nah, ini kita lihat sebenarnya untuk visusnya masih cenderung baik, masih seperti sebelumnya di 6/9 cc, ini di 6/7,5 cc. Correction. Nah, ini vitreous weak-nya masih ada. Jadi akhirnya dia direncanakan untuk undergo anterior vitrectomy. Nah, anterior vitrectomy ini biasanya ada 2 cara dari paracentesis anterior vitrectomy yang biasanya dilakukan oleh anterior ophthalmic surgeon atau yang pars plana vitrectomy ini yang biasa dilakukan oleh retinal surgeon. Nah, kalau di sini biasanya kita lakukan dengan panas, jadi memang kita langsung gunting aja area yang keluar, vitreous prolapse yang keluar. Bisa juga dilakukan pupillary constriction untuk menarik vitreousnya balik ke posterior. Nah, selain itu bisa juga dilakukan kalau yang posterior approach itu disapu irisnya dari belakang, disapu vitreousnya dari belakang, dari arah wound side dikembalikan ke posterior. Nah, ini adalah kondisi post operasinya. Ini pasca 1 bulan, dia mata kanannya justru lebih baik. Jadi 6/6 kubu correction dengan PIO-nya tetap normal dan staining-nya juga udah negatif. Untuk discharge planning ini kita bisa berikan topical antibiotik pada pasien yang diberikan LFX. NSAIDs ini bisa diberikan bisa tidak karena kita sudah berikan steroid eye drops. Nah, NSAIDs ini biasanya untuk menurunkan resiko untuk terjadi CME. Nah, steroid sendiri juga untuk mengurangi inflamasinya. Pilocarpine ini juga bisa diberikan bisa tidak untuk maintain pupillary constriction supaya vitreosa itu nggak balik-balik lagi ke depan untuk sementara waktu. Nah, untuk monitoringnya biasa kita lakukan 1-2 hari pasca operasi dan kita bisa berikan dop untuk mencegah further trauma. Jadi untuk kesimpulannya, kapan kita lakukan NDX vitreolysis biasanya pada kondisi yang dia memang mudah untuk dicapai dengan laser vitreolysis dan surgical vitrectomy kalau nggak mempan atau kondisinya memang sulit. Mohon masukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ayu. Presentasinya sangat lengkap ya, 20 menit. Sekarang kita berlanjut ke sesi diskusi. Bagi tahap 2 nggak ada ya. Tahap 3 yang PCCE silakan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Farabi. Saya Ferdi Dok, yang tahap 3 CCE. Izin bertanya untuk Dr. Ayu. Tadi dikatakan salah satu terapinya adalah dengan kortikosteroid dan juga NSAID. Nah, kalau untuk NSAID kan tadi lebih ke CME-nya ya. Nah, kalau untuk kortikosteroid ini, itu dia mekanisme aksinya bagaimana untuk apakah itu sebagai terapi atau untuk mencegah perburukan dari vitreous weak? Mungkin itu dokter, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dokter Ferdi untuk pertanyaannya. Jadi untuk tadi untuk kortikosteroid atau CME
ini mekanisme aksinya gimana ya untuk Victorious Week ataupun CME ya dok ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya di sini ada patofisiologinya, cuman tadi memang sengaja tidak saya tampilkan karena terlalu biomolecular. Nah, jadi di sini uh, jadi kalau ketika kita melakukan manipulasi apapun durante surgery itu kita induce dikeluarkannya fosfolipase A2 dari membran-membran sel. Nah, fosfolipase A2 ini uh, menyebabkan asam arakidonat di oleh enzim siklooksigenase diubah menjadi prostaglandin atau mediator utama inflamasi yang berperan dalam vitreous week. Juga ada yang menjadi leukotriene, sitokin, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk, maaf apa kursor saya terlihat? Ya, terlihat. Ya, jadi kalau misalnya untuk kortikosteroid, dia itu menghambat fosfolipase A2 ini, dokter. Sedangkan kalau untuk NSAIDs itu dia menghambat di COX-nya aja, dokter. Sehingga kalau kita lihat di sini, kortikosteroid memang lebih paten untuk menghambat jalur jalur secara keseluruhan, jalur inflamasi secara keseluruhan. Tapi kalau NSAIDs itu dia memang lebih spesifik untuk mencegah CME, karena kalau CME itu uh, mediator inflamasi utama yang berperan adalah prostaglandin, dokter. Seperti itu, dokter. Semoga menjawab. Bagaimana Dokter Ferdi? Sudah jelas? Baik, sudah jelas dokter, terima kasih. Tadi di kasus itu apakah sudah terjadi CME pada pasien, Dokter Ayu? Kemudian apakah sudah di OCT mungkin? Ya, izin dok, untuk pasien belum di OCT dok. Jadi belum tahu, mungkin untuk kedepannya direncanakan untuk OCT dokter. Kalau pasien kontrol lagi dok. Itu ada penurunan khusus ya, kita lihat ya. Visusnya stabil dokter. Di ini 6/9 cum correction awal datang. Kemudian pas ini 6/9 cum correction dokter. Kemudian saat pasca di laser ini di 6/18, ini pasca lasernya ini di 6 per ini setelah 1 bulan post laser ini di 6/7,5 cum correction dokter. Kemudian pada saat pasca H+1 bulan vitrektomi anterior itu di 6/6 cum correction dokter. Jadi untuk visusnya cenderung stabil kecuali pasca tindakan mungkin agak turun sedikit dokter, H+1 H+2-nya. Oke, menurut Dokter Ferdi ada yang kurang nggak dari penegakan diagnosis atau terapi di awal? Apakah sebaiknya di awal diberikan NSAID atau bagaimana? Mungkin karena pada awalnya kondisi vitreous week-nya baru ketahuan, mungkin sejak itu baru diberikan um, pengobatan ya dok ya. Tapi mungkin pada kondisi pasien yang tadi pseudofakia dan untuk visus yang memang tidak mencapai 6/6, mungkin bisa kita lakukan screening, salah satunya dengan OCT makula itu dok. Mungkin itu dokter, mohon masukannya. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Dokter Ayu? Setuju nggak?
Iya dok, saya setuju bahwa pada pasien ini semestinya dilakukan OCT makula dulu untuk awalnya. Hanya kemarin itu terkendala BPJS, jadi sepertinya yang dilakukan OCT segmen anterior untuk melihat apa namanya hasilnya. Namun sepertinya lebih baik kalau dilakukan OCT makula juga dokter untuk melihat apakah dia ada CME atau tidak, yang merupakan salah satu yang harus kita hindari. Selain itu mungkin pada awalnya bisa dilakukan juga Seidel test dokter, meskipun kalau kita lihat secara mikroskopik dari fotonya ceweknya masih baik, kemungkinan Seidel testnya negatif, tapi langkah lebih baik untuk dilakukan juga. Terima kasih dokter Ferdi untuk masukannya dan dokter Farabi. Coba lihat PF deh, pas awal, sebelum di laser. Pemeriksaan fisiknya atau pemeriksaan oftalmologisnya bagaimana? Mata kanan ya? Ya, mata kanan. Kira-kira kalau PF-nya pemeriksaan fisiknya begini, sudah cukup nggak? Apa yang kurang? Ini bukan untuk menyalahkan ya, tapi untuk kita evaluasi nanti di masa yang akan datang, kita bisa lebih lengkap lagi untuk penata laksanaan klinik kita ya. Karena memang penyakit ini belum ada PPK-nya ya, jadi masih bisa dimaklumi kalau memang pendekatannya, approach-nya kadang-kadang berbeda, ada yang miss dan segala macam karena belum ada PPK-nya. Tapi paling tidak dari sini kita bisa belajar kalau suatu di masa datang ada kasus seperti ini, kita bisa lebih lengkap periksa dan penulisan ininya, rekam medis atau penulisan fisik. Ini yang kurang apa dari sini? Jadi mungkin stainingnya dokter sama shadow. Oke, saya bisa memaklumi kalau kamu tidak OCT makula, kalau kamu lihat fundus di sini. Tapi apa kita lihat di sini? Fundusnya kurang lengkap ya, pemeriksaan fisik. Ya, kalau dari fundus kamu tulis di situ tidak ada edema makula, ya sudah, berarti memang mungkin tidak dilakukannya OCT makula masih dimaklumi. Karena secara klinis kita sudah lihat bahwa makulanya tidak edem, gitu ya. Oke, pertanyaan Baik selanjutnya. dok. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih Dokter Ayu untuk presentasinya. Terima kasih Dokter Farabi untuk kesempatannya. Izin dengan Buna, izin bertanya kepada Dokter Ayu. Tadi kan sebelumnya di terakhir saat treatment sempat disebutkan ya kalau misalnya pasien yang tidak respon atau setelah dilakukan vitrolisis endiak masih ada kemudian dilakukan vitrektomi. Tapi secara umum sebenarnya mana yang lebih direkomendasikan ya kita lakukan endiak terlebih dahulu atau kapan bisa kita segera lakukan vitrektomi anterior. Nah, terima kasih dokter. Terima kasih dokter Buna untuk pertanyaannya. Jadi untuk eh, Untuk sebenarnya secara umum, apabila masih bisa dilakukan NDX vitriolysis, maka NDX vitriolysis ini yang lebih direkomendasikan karena dia sifatnya out clinic setting dan dia tidak membuat situs luka baru dokter. Karena seperti yang kita tahu, setiap kita melakukan tindakan intervensi apapun yang membuat luka baru, itu juga meningkatkan resiko untuk um, vitreous wig yang baru karena kita bikin wound site baru. Jadi selama masih bisa dilakukan NDX vitriolysis, sebisa mungkin kita lakukan ini. Nah, biasanya yang dilakukan NDX vitriolysis ini tergantung satu dokter pasiennya kooperatif atau tidak. Yang kedua dari kondisi lukanya sendiri, apakah vitreous wig-nya itu di cataract wound-nya atau near the limbus. Kalau misalnya pada regio ini, dua situs ini, maka cenderung tingkat keberhasilan endic laser vitriolysis ini cukup tinggi. Jadi cukup sampai mengikuti kalau misalnya memang
ternyata dia ditemukannya di situs yang sulit, eh, atau pasca MDI laser vitriolisis ini tidak mempan gitu, misalnya pada pasien kita, itu baru kita bisa lakukan surgical anterior vitrectomy. Pun mohon masukannya kembali dokter. Iya, izin mungkin bertanya kembali, Dokter Ayu, kalau misalnya di kasus yang ini kan, memang kalau tadi kita lihat di pemeriksaan fisiknya ada sebagian yang dia keluar di tepi limbus ya, walaupun itu sebenarnya bukan site main port atau tempat second portnya ya, cuma memang ada bagian yang keluar dari arah jam 2 itu. Nah, kira-kira kalau misalnya kasus kayak gini, mungkin nggak kita pertimbangkan segera saja gitu, misalnya kita vitrectomy anterior gitu untuk mengurangi resiko dia terjadi infeksi ya, karena kan itu udah di area luar gitu, mungkin bisa segera dilakukan atau memang jadi pertimbangan untuk di NDA cluster dahulu gitu. Terima kasih Dokter Buna, pertanyaannya sejujurnya merupakan pertanyaan yang juga saya tanyakan dengan supervisor saya ketika itu. Dokter Siska waktu itu juga menyebutkan bahwa memang awalnya ini kita rencana anterior vitrectomy, tapi saat dilihat lagi bahwa lokasinya itu tertutup palpebra dan bahwa vitreosusnya ini sebenarnya pasien udah lama dari Juni sampai Agustus gitu, dia nggak ada perubahan kondisi apa-apa, matanya tetap tenang dan vitreosnya tetap di jam 2 aja, nggak lebih lebar, nggak ada keluhan uh, yang lain juga gitu. Jadi karena dinilai kondisinya cukup aman dan pasiennya juga sangat kooperatif, jadi mau dicoba untuk vitreolisis dulu. Jadi mungkin ini memang patient to patient ya dokter. Pada pasien ini kebetulan memang situsnya di tempat yang tertutup palpebra, jadi cenderung lebih aman dan stabil dia selama 3 bulan. Namun mohon masukannya kembali dokter. Ya Dokter Ayu, maaf mau bertanya lagi. Eh, Mungkin tadi saya sempat kelewat atau gimana, tapi selama dia waktu eh, Juni sampai dengan Agustus itu, apa ada dapat obat levofloxacin atau antibiotik topikal atau steroid? Tidak ya dok ya? Izin dok, kalau misalnya dari Juni itu kebetulan dia emang, kalau yang dari saya lihat di rekam medisnya itu memang dia dapat obat-obat post op pasca cortical debrisnya itu. Jadi dia emang cenderung pakai LFX pipret, dan kan saat saya masuk Dokter Ayu, suaranya hilang. tes tes ya, izin dok, apa sudah terdengar? Ya sudah. Ya dok, jadi untuk kalau yang Juni itu dia pakai obat-obat yang pasca IA sisa masa korteks. Jadi ia memang pakai Levek sama Pipret dok. Terus karena cenderung sistem BPJS kayaknya memang di resep-resep lagi, jadi dia punya persediaan cukup banyak dari bulan Juni Julinya. Nah, untuk bulan Agustus ini saat saya udah masuk KBR dan ketemu pasiennya, itu memang pasiennya lagi nggak pakai obat apa-apa. Nggak pakai obat apa-apa, dokter. Baik, terima kasih ya Dokter Ayu untuk penjelasannya. Kalau di status dari bulan Mei, Juni sudah ada diagnosis PWS belum? Kalau yang saya lihat di bulan Juni dok, yang pasca IA ada tulisan Vitreous di jam 2 gitu dok. Oke.
Menurut Dokter Ayu, sebaiknya kalau di bulan Juni sudah tegak diagnosa VWS, masih mungkin ditunda atau sebaiknya dilakukan tata laksana segera tuh? Izin dokter, kalau misalnya di bulan Juni ada VWS, mungkin kita perlu lihat dulu dia sampai mana dokter. Apakah dia masih hanya di COA atau memang dia seperti yang kita lihat sekarang dia keluar dari kornea limbal. Kalau misalnya ternyata memang dia dari dulu itu di kornea limbal, mungkin sebaiknya dilakukan tata laksana lebih dini lebih baik dok untuk mencegah dia ke expose dunia luar dan menjadi super infeksi. Ya, pemeriksaan apa yang bisa untuk menegakkan bahwa VWS-nya ada komponen vitreous yang sudah ada di bagian eksternal dari luka kornea? Kita harus melakukan apa? Iya dok, izin kalau misalnya di slit lamp sendiri sebenarnya pemeriksaan paling sederhana yang pertama mungkin kita bisa Seidel atau staining, terus lihat di situsnya itu yang dicurigai positif atau tidak. Yang kedua kita pemeriksaan sederhana menggunakan cotton swab untuk melihat apakah ada sesuatu yang seperti mukoid, seperti jelly, dan dia ketika diusap dia tidak bersih gitu, jadi dia tetap menempel dari situs luka tersebut. Jadi kemungkinan itu adalah vitreous dan bukan sekret dokter. Mungkin itu dokter, mohon masukannya kembali dok. Oke, ini tadi dibahas ada 3 grading ya, ternyata vitreous field syndrome. Grade 1, grade 2, grade 3. Kalau yang grade 3 itu yang sudah terekspos keluar ya. Hmm, Iya dokter. ya, mudah-mudahan dengan adanya presentasi ini kita jadi lebih paham ya. Kalau memang ada tipe-tipe vitreous field syndrome yang memang resiko infeksinya mungkin lebih besar dibandingkan yang tipe yang lain. Contohnya yang grade 3 ini ya, resiko infeksinya besar karena ada vitreous yang terekspos keluar mata dan itu harus segera dibersihkan ya. Mm-mm. Harus segera dilakukan pemotongan dari vitreusnya untuk memutuskan akses ke intraokuli ya. Ya, baik dokter Farabi. Boleh tanya Dokter Farabi? Maaf, Ya, silakan Dokter Jessica. tadi saya nggak agak skip-skip dengarnya. Ini kan udah ada gradingnya nih. Jadi apakah setiap Vitreous Week itu harus ditata laksana? Misalnya yang grade 1 harus di apa vitreolisis atau bisa kita observasi terkait risikonya terjadi CME misalnya? Kalau dari kepustakaan gimana? Selamat pagi dokter Eci. Terima kasih dokter. Izin kalau misalnya dari yang saya pahami dokter dari kepustakaan itu dia ada yang bisa diobservasi dahulu dokter. Ya, jadi pertama kalau yang saya pahami dokter, sebenarnya yang paling penting adalah menilai dia ada CME atau tidak dokter. Apabila dia tidak ada CME dan dia ternyata matanya tenang, itu bisa dilakukan observasi saja. Tapi kalau misalnya kita curigai ada yang keluar dari situs dan dia em, ada kecurigaan ke arah infeksi, itu sebenarnya bisa di swab dan dilakukan kultur ataupun pemeriksaan GIMSA staining dokter untuk diberikan antibiotik profilaksis sesuai dengan hasil kultur atau hasil pemeriksaan swabnya. Kemudian untuk tata laksana yang laser vitreolysis ataupun vitrektomi ini lebih untuk pasien-pasien yang mengalami keluhan, misalnya keluhan matanya buram, sensasi benda asing, atau mata merah dokter Eci. Namun mohon masukan dan arahannya kembali dokter. Berarti yang kalau kita lihat di sini, dia ada dua komplikasi yang harus diwaspadai ya. Komplikasi ke arah infeksi, risiko endoftalmitis sebagai pordan kuman, sama risiko CME. Jadi kalau misalnya sudah grade 3, berarti memang harus ditata laksana gitu ya.
Tapi kalau misalnya dia grade 1 dan tidak menimbulkan komplikasi seperti CME, bisa kita observasi. Mungkin seperti itu ya, dari kalau rangkumannya ya. Izin benar dokter, dan meskipun grade 1, ia tetap memiliki potensi untuk melakukan traksi secara langsung dokter kalau dari izin dari yang saya baca. Jadi Vitreous Week ini punya dua mekanisme utama untuk menjadi CME. Yang pertama mekanisme secara tidak langsung melalui mediator inflamasi tadi utamanya dari prostaglandin dokter. Kemudian yang kedua adalah traksi secara langsung. Nah, untuk yang traksi secara langsung ini mungkin perlu kolaborasi dengan retina untuk dilakukan screening secara maaf maksud saya monitoring secara berkala dokter meyakinkan bahwa tidak terjadi CME dokter. Uh, Mohon masukannya kembali dok. Oke, mungkin yang satu hal penting juga, kira-kira monitoringnya itu berapa lama? Ada nggak dari referensi atau kepustakaan CME itu paling sering terjadi dengan adanya Vitreous Week itu, misalnya dalam 1 bulan pas, pasti terjadi CME atau mayoritas jadi CME atau dalam berapa lama. Jadi kita punya bayangan cut off gitu. Oh, kalau misalnya ya dalam 1 bulan dia mayoritas CME dan ini tidak CME kan berarti bisa kita ya udah memang kita observasi. Tapi kalau misalnya ternyata dari referensi bilangnya mayoritas terjadi dalam 3 bulan, berarti kan masa tunggunya jadi 3 bulan ya sebelum kita bisa benar-benar membuat pasien follow up-nya lebih lama. Nah, dari kepustakaan kira-kira ada nggak yang menyebutkan Vitreous Week, kemudian CME-nya berapa lama kemudian? Ya, izin dokter dikatakan untuk dari Vitreous Week ke CME. CME muncul sebenarnya tidak ada yang mengatakan Vitreous Week ke CME berapa lama dokter. Akan tetapi ada kepustakaan yang menyebutkan ini terminologinya adalah post cataract surgical cystoid macular udem. Nah, pada post cataract surgical cystoid macular udem ini biasanya muncul within 12 weeks dokter dikatakan. Namun peak time-nya di 4 sampai 6 minggu dokter Eci izin. Ya, jadi terkaitnya sama komplikasi intraop ya, bukan Vitreous Week itu sendiri ya. Benar dokter. Oke. Ya, mungkin itu Dokter Farabi. Jadi kita punya pola pikir ya. Jadi kita menunggunya itu berapa lama, kapan kita harus treat, dan kapan bisa ya kita observasi saja sampai melewati periode mayoritas si CME itu terjadi. Ya, Hmm, terima kasih Dokter ya, Farabi. terima kasih. Sudah terjadi. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Velo, ada Dr. Ahmad, Dr. Akbar, atau lagi operasi Dr. Akbar. Tahap 3 yang sudah VECO. Ya, selamat pagi Dokter Farabi dan Dokter Ayu. Mau bertanya untuk satu pertanyaan dokter. Tadi dari Dokter Ayu paparkan bahwa setelah laser itu kan diberikan tambahan anti glaukoma juga. Apakah memang ini rutin diberikan dan untuk pilihan terapi anti glaukomanya apakah selalu dengan timol atau mungkin ada pilihan lainnya dok? Terima kasih dok. Baik, Dokter Prisil, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi memang untuk obat glaukoma ini sering diberikan karena eh, tadi mekanisme vitreous peak syndrome sendiri ini memang menimbulkan reaksi inflamasi terutama yang dimediasi oleh prostaglandin dokter. Jadi di sini memang dia cenderung cenderung meningkatkan IOP. Selain itu, memang pasien-pasien juga kerap diberikan ipret ya dokter, kortikosteroid. Nah, ini juga makin meningkatkan TIO-nya lagi. Nah, pada pasien ini sebenarnya kan tidak ditemukan peningkatan TIO. TIO-nya itu dari awal itu di 10, kemudian pasca sebelum ini juga dia di 16 dokter. Jadi sebenarnya memang tidak ada peningkatan TIO sama sekali. Akan tetapi berdasarkan teori itu dikatakan pemberian anti glaukoma ini baik sebagai profilaksis karena seringkali pasca vitreolisis itu ditemukan eh, peningkatan reaksi inflamasi dokter sehingga meningkatkan lagi resiko untuk IOP, peningkatan IOP. Nah, untuk pilihan
anti glaukomanya sendiri biasanya kita bisa gunakan apapun, tapi kecuali prostaglandin analog, dokter. Karena kalau kita gunakan prostaglandin analog, ini justru tambah meningkatkan lagi prostaglandin ya, dokter. Padahal itu adalah mediator utama yang berperan dalam vitreous peak syndrome ini. Berikut yang saya temukan dari literatur, dokter Priscil. Semoga menjawab. Terima kasih Dokter Ayu. Jadi memang kalau misalnya pada pasien ini lebih untuk sebagai profilaksis ya dok, karena memang dengan laser itu biasanya dia meningkat untuk peradangannya juga. Mau melanjutkan pertanyaan sedikit dokter, apabila misalkan kita ketemu pasien dengan TIO-nya meningkat juga dok setelah apa misalnya setelah dilakukan tindakan, berarti nanti kita kayak treatnya seperti pada pasien kita bisa tambahkan dengan kombinasi obat juga ya dok ya? Ya, izin dokter, bisa ditambahkan kombinasi obat anti glaukoma atau ada satu lagi dok sebenarnya. Biasanya kan kita kasih kortikosteroid dan anti glaukoma. Nah, akan tapi ada literatur yang menyebutkan bahwa pemberian NSAID itu dia bisa mengcounter attack prostaglandin analog dok. Misalnya emang pasien perlu prostaglandin analog itu kita bisa berikan NSAID juga untuk uh, mengcounter efek prostaglandinnya, tapi pada pada kondisi kayak gini, ini biasanya obatnya nggak optimal dokter, baik PGA maupun NSAID-nya. Jadi kalau misalnya boleh diberikan anti glaukoma yang lain itu dari golongan lain aja dok, misalnya CAI atau uh, CAI topikal ataupun CAI oral gitu dokter. Ya baik, Mungkin lebih ke oral ya dokter. ya baik. Mm-mm. Ya. Terima kasih Dokter Ayu. Ya, mungkin profilaksis saja ya, karena kan tadi salah satu komplikasi yang bisa terjadi pasca eniak vitriolisis adalah apa tadi pigment dispersion yang pastinya Iya UVB dokter, sampai yang naik. pigment dispersion kalau dia di situs dekat limbus. Ya, dan itu kan berpotensi untuk meningkatkan tekanan bola mata ya. Juga kalau kena iris kan, kalau lasernya agak dekat ke iris, kemungkinan ada energi yang terkena ke pigmen iris dan nanti bisa menimbulkan penyumbatan ya pada trabekular network-nya. Jadi kita profilaksis bisa kita berikan anti glaukoma ya, apapun itu ya. Ya, dengan catatan tadi kontraindikasi ya prostaglandin analog mungkin ya. Oke. Hmm. Iya dokter. Ini tentang energi ini energi total atau per kali tembakan nih? 6 sampai 12 milijoule. Kalau dibandingkan dengan kasus, berapa energi yang digunakan pada kasus? Eh, Kalau berdasarkan teori, ini dibilang settingnya seperti ini dokter, namun bukan total, sepertinya pertembakan. Em, untuk kasus kita dimulainya dari 2,4 dokter dan totalnya di sekitar 4,5. Namun izin nanti saya konfirmasi kembali dokter karena hanya dikatakan settingnya demikian. Jadi tidak tahu apakah total atau per kali dokter setting milijoule-nya. Ini fotonya pasien ini ya, kasus ini. Iya dong. Oke, sampai kok tinggi sekali energinya ya, 4,5 tapi 60 kali tembakan sama dengan 213 milijoule. Banyak juga ya tembakannya ya. Izin iya dok, mungkin memang sulit juga dok. Karena setelah di laser vitreolysis masih diperlukan juga anterior vitrectomy pada akhirnya dok, karena memang mungkin kasusnya cenderung sulit dokter dan tidak respon dengan laser vitreolysis. Coba kembali ke tadi foto. Setelah ini bukan foto-foto yang
pasca laser. Nah ini kita lihat tuh, ada apa tuh? Ini pos KPL atau bagaimana? Ada lingkarannya itu? Tidak dok, beliau pos operasi katarak di luar, terus datang ke kita dengan sisa korteks, Oh, terus kita dilakukan IA sisa korteks. itu pantulan ya, ini korneanya tuh ada lingkaran. Oh, ini iya, sepertinya pantulan dok, kayaknya di sini tidak ada. Terus ada darah ya, ada hifema kita lihat tuh. Iya nggak, ada hifema nggak? Em, ya ini ya dok, sesaat setelah laser ya dokter. Hmm. Kira-kira apa yang bisa kita edukasi nih kalau ada kejadian begini? Bisa dilakukan posisinya, pertama dengan posisinya dokter untuk semi fowler selama 2 minggu ke depan. Nanti kalau volumenya hanya sedikit juga bisa tereabsorpsi kembali. Kita juga berikan kebetulan ada antiinflamasi untuk 2 minggu atau 5 hari? 5 hari aja cukup dokter. Jadi kita minta follow up kapan? 2 minggu, 5 hari lagi. 1 minggu dokter. Oke, ya jadi harus dipantau tekanan bola matanya ya. Kalau memang ada komplikasi tindakan berupa perdarahan iris ya, kita harus pantau lebih ketat. Jangan dikontrolkan 2 minggu ya, paling lama 1 minggu lah. Ya, terima kasih. Kalau begitu kita masuk ke sesi feedback ya dari narasumber. Apakah ada tambahan? Dr. Eci, Dr. Siska, Dr. Rio. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih tadi udah jelas ya. Eh, Mas, tadi gimana sih dokter Ayu ya? Setelah jadi diagnosisnya itu khusus nomor 9 karena ada CME ya. Bukan dok, itu Yesusnya nomor 9 mungkin karena beliau eh, memang memang BCVA-nya di sekitaran 6/9 pasca ini juga 6/7,5 dokter. Jadi memang ini yang pasca H+1. Ini yang pasca 1 bulan vitriolisis juga 6/7,5 memang di sekitaran segitu dokter BCVA-nya. Oke, kenapa kira-kira? Udah di retrometri ya? Hmm, belum di retinometris. Oke. Jadi etiologi visus turun karena waktu itu pre-op-nya ada CME, enggak ya? Saya belum butuh. Untuk CME-nya sendiri belum dilakukan OCT makula untuk penegakan diagnosisnya dokter Rio izin. Oke, jadi belum ketahuan ya apa namanya visus dia buram karena eh, apakah berhubungan dengan masalah si fibrosisnya itu dengan fibrous weaknya itu atau memang karena masalah koreksi kan? Kalau kita lihat kan dia tadi ada fibrotik ya, fibrotik di anterior. Fibrotik anterior biasanya itu karena sisinya kecil, mungkin 4 sampai 5 mili waktu sisi belum jadi dua, ya kan? Iya dok. Nah, fibrotik itu akan membuat kapsul jadi lebih mengecil, tarikan ke dalam. Mungkin di sana mengakibatkan jadinya adanya shifting anterior lensanya, gitu, fibrotik. Nah, itu juga yang mungkin ada perubahan dari situ. Tapi kita nggak tahu juga nih gimana soalnya operasinya cukup banyak itu ya di irisnya banyak saving ya ada hole juga di irisnya. Mungkin itu juga bikin silau juga dari pasien. Mungkin jadi visusnya jadi nggak bagus itu. Nah itu dari sisi situnya. Tapi untuk laser tadi karena sifatnya fibrotik kita bisa sebenarnya bisa mulai dari di atas dua ya power dua tiga empat ya. Tapi prinsipnya semakin tinggi laser di atas 100 milijoule yang kita pakai ya, di atas 100 tembakan itu berisiko mengakibatkan terjadinya nah, karena dia mainnya di anterior ya. Jadi kita
Dr. Rio itu nggak begitu banyak pengaruh. Tapi yang jelas bikin inflamasi dan bikin risiko peningkatan dengan intraokular. Jadi uh, memang sebaiknya itu tembakan kalau kalau kita bicara PCO biasa fibrotik kita pakai di 2 atau 8 sampai 2 untuk di awal. Tapi sekali kita tembak dia nggak, tapi kena terus tapi dia nggak bergerak, tambahin lagi jangan tambah lagi karena nanti cuma kita tembak. Itu dari sisi powernya. Terus yang kedua dari sisi uh, anterior, posterior atau kita bikin di nol di posisi ledakannya. Kan ada tuh kita diagnoskan ada posisi apa namanya uh, kita mau pakai di mana ledakannya setnya di mana presetnya kita ini presetnya di anterior atau di posterior atau di bisa kita ada nih kita dari posterior atau di nol. Kalau kita pakai anterior nah, itu kita mengharapkan ledakannya itu jadi tujuannya adalah pakai shock wave ya, kalau pakai posterior anterior. Ya, shock wave itu diharapkan untuk merobek dari hal yang mau kita robek, sulkah atau dari fibrotik. Tapi misalnya kalau bondelnya dia fibrotik dan tebal, kita butuh yang sifatnya fotodisruptif, yang langsung merusak si uh, fibrotiknya itu. Kalau pakai goncangan nggak kuat biasanya, karena itu bisa dipakai untuk kasus yang PCO-nya via modelnya proliferatif. Nah, itu bisa pakai yang posterior. Nah, goncangan itu mengakibatkan perobekan kapsul posterior. Kita tembak laser. Nah, kalau model ini biasanya kita sebut yang nol settingan. Jadi tembakan itu ledakan itu disesuai dengan titik fokus yang kita bikin. Nah itu. Jadi kalau kita ledakan di depan, takutnya goncangan itu kena endotel. Nah, kalau kita ke belakang, takutnya goncangan itu ledak di belakang sehingga goncangannya mengganggu iris. Jadi memang harus kita fokuskan benar-benar di titik uh, fokus merahnya itu ya. Itu sih yang pengalaman. Oh ya, Dr. Farabi ada tanggapan pengalaman. Terima kasih. Ya, ya terima kasih Dokter Rio. Ya bisa di nol atau di anterior ya untuk offsetnya. Gantung kalau yang vitreous weak-nya lebih dekat ke iris, kita menembak iris ya kita lebih memilih offsetnya lebih ke anterior. Mungkin ya daripada berdarah irisnya. Cuma kalau yang dia di COA kita lihat di COA menggantung di antara iris dan endotel dan kornea itu boleh di nol ya. Disesuaikan aja nanti. Untuk energinya sudah setuju ya. Oke. Oke, baik. Ada tambahan, Dokter Peci, Dokter Siska. Ya, cukup bagus sekali ya. Slide-nya juga presentasi dan data-data cukup lengkap. Terima kasih, Dokter Ayu sudah membawakan. Saya tutup diskusi pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu difoto, Dokter Ayu? Berkata. Ya, izin dokter. Kamera saya rusak dok. Izin saya foto participants-nya. Temannya bantuin. Nggak apa-apa dok, Ya emang. siap, ayo dibantu nggak apa-apa. Ya. Nah, 1, 2, di 1, 2, di. Ya. Terima kasih dokter Siska, dokter Farabi, dokter Eci, dan dokter Yo. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman, kakak-kakak. Itu. Izin saya N.